Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. selamat berjumpa kembali para viewers dari channel Anak Indonesia dengan Gangguan Berbahasa. Peduli Anak Indonesia dengan Gangguan Berbahasa. Terima kasih sudah berkenan untuk meluangkan waktu kembali ya melihat video sharing dari channel kita ini. Kali ini saya akan berdiskusi dengan Ibu Dr. Agnes Tri Harjaningrum, MSc spesialis anak, dalam topik yang terkait dengan peran ayah dalam menjaga kesehatan anak dan menumbuhkan atau memupuk begitu juga terkait bahasanya. Ya, baik, kita mulai. Seperti biasa, kami berharap ada ilmu, mudah-mudahan ya, ada ilmu, ada pengetahuan yang dapat diambil oleh para viewers. Baik, kami persilakan Ibu Dr. Agnes untuk sharing ya, Ibu. Yang pertama, terkait peran ayah nih, Dok. Bagaimana peran ayah sebetulnya ya menurut dokter dalam menjaga kesehatan anak-anaknya? Ya, terima kasih Mbak Arwinta udah dikasih kesempatan sharing nih ya. Jadi betul sekali. Ini saya kan kebetulan dokter anak sekaligus ya praktisi lah ya. Saya juga punya anak 2. Kemudian saya juga sering bertemu dengan pasien-pasien dan menerima curhatan-curhatannya kadang selain mengobati penyakitnya. Jadi mungkin gabungan semuanya ya dari keilmuan juga. Jadi kalau dari secara teori dan juga secara pengalaman yang diamini oleh teori gitu ya, peran ayah tuh memang sangat penting banget gitu. Kalau secara teori kan ada tuh penelitian yang membuktikan bahwa ketika ayah berperan dalam pengasuhan, maka nanti si anaknya akan lebih pintar, lebih bersosialisasi lebih aktif di masyarakat dan lebih kognitifnya lebih bagus. Itu ada penelitiannya dan itu memang dengan pengalaman juga itu cocok banget gitu karena dari segi kesehatan anak kan kita harus memikirkan pertumbuhan dan perkembangannya dia ya. Selain penyakit kita juga memikirkan tumbuh kembang dia. Jadi berbagai aspek dalam kesehatan anak itu semuanya tergantung parenting style. Parenting style artinya ibu tuh nggak boleh sendirian karena kalau misalnya begitu nggak kompak, begitu anaknya cuma ibunya aja yang ngasuh atau bapak ibunya berantem terus itu masalah akan muncul gitu. Entah di kalau kasus sehari-hari yang saya alamin ya, masalah makan aja, masalah anak sulit makan. Begitu bapak ibunya nggak kompak, yang satu ngasih aja misalnya junk food, yang satu udah sesuai teori gitu, sesuai mempraktekin yang benar. Nah anaknya bingung terus bisa tantrum, bisa marah, akhirnya dia bisa jadi picky eater, nah macam-macam. Itu baru dari segi makan. Belum lagi nanti segi parenting gitu ya. Kalau ayahnya diem aja, ibunya aja yang mengasuh anak kemudian nggak stimulasi gitu ya. Kalau berkaitan dengan masalah bicara nih, yang saya juga sering temuin. Nanti misalnya apalagi kalau berhubungan sama gadget, ini kan berhubungan sama kesepakatan kan. Nanti kalau misalnya ibunya udah ngelarang, pokoknya anak di bawah 2 tahun nggak boleh gadget, idealnya kan seperti itu. Nanti ayahnya udah biarin aja deh, kasihan gitu, kasih aja. Nanti lagi makan dikasih YouTube, terus didengerin TV, background sound TV itu kan juga nggak bagus ya buat anak di bawah 2 tahun. Nah akhirnya sama yang terjadi adalah sering memang keterlambatan bicara itu penyebabnya banyak kan, mungkin Mbak Arwinta juga udah masih lebih paham tentang ini. Cuman yang sering saya jumpain akibat gadget ini akhirnya mereka telat ngomong karena kurang stimulasi gitu. Nah jadi pokoknya peran ayah itu penting banget. Bahkan saya juga beberapa kali mengalami kasus akibat ayahnya neglect atau ayahnya cuek, nggak peduli, anaknya sampai meninggal atau sampai gizi buruk yang tidak tertangani. Itu betul-betul real gitu. Mungkin sementara itu dulu ya Mbak Arwinta, ada Ya, baik. nanti. Ya, di sini mungkin saya menggarisbawahi ya, Bu Dokter, terkait parenting style tadi harus ada apa tadi istilahnya, kesepakatan begitu ya, atau kerjasama Kompak, ini istilahnya mungkin. harus kompak. Jadi suami istri itu mesti kompak dan mesti Kompak, apa? baik. Parenting style ada 4 ya. Secara teori ada 4 gitu. Ada yang tipe yang diktator, ada yang autoritatif, ada yang otoriter, gitu, ada yang permisif. Nah, idealnya kan yang otoritatif, yang demokratis gitu.
yang demokratis dan kompak antara bapak ibu gitu, antara ayah dan ibu. Dan itu yang harusnya kita capai atau targetnya ke arah sana. Nah, kalau misalnya ada kan orang tua yang dua-duanya memang mungkin apa namanya udah kompak, tapi metodenya metode kompak yang salah gitu, metode kompak yang permisif misalnya, itu juga kan sama, nggak bagus juga sebenarnya buat anak, atau metode kompak yang otoriter. Nah, itu juga nggak oke gitu. Tapi kita intinya pengennya ke arah yang orang tuanya kompak, tapi betul-betul jadi orang tua yang ke arah orang tua yang demokratis atau yang parenting style itu gayanya gaya yang otoritatif gitu. Itu yang kita harapkan, yang akan membuat si anak tumbuh dengan bisa optimal gitu. Nah, misalnya nih dok, kalau boleh saya arahkan kepada telat bicara tadi ya, yang sempat dokter singgung terkait nantinya dengan penggunaan gadget. Nah, bisa dokter sedikit lagi cerita lagi begitu ya dok ya. Misalnya nih dok, ayah sama ibu sudah kompak nih memberikan aturan begitu ya, aturan berapa jam mungkin atau kapan saja boleh memakai gadget. Nah, tapi kemudian anak nangis gitu ya, atau tantrum, atau mungkin dia nggak mau makan seperti itu. Nah, dari sudut ilmu kedokteran anak, dok, apakah ada hal-hal yang perlu mungkin diperhatikan rambu-rambunya begitu ya, supaya kekompakan yang baik ini bisa berujung kepada anaknya kemudian bisa menerima, anaknya happy dan tidak mengalami masalah makan, masalah bahasa juga dan sebagainya gitu dok. Kira-kira rambu-rambunya ada tidak dok? Iya, kalau anaknya senjatanya pakai nangis gitu, atau tidak mau makan. Ini juga yang, ya betul. Ini juga yang seharusnya kalau memang kebetulan kompak gitu ya, bapak ibunya udah kompak. Jadi makanya penting banget untuk sebelum menikah tuh siap banget, orang tua itu sangat-sangat penting. Kalau misalnya orang tuanya kompak, artinya mereka udah tahu gimana ngatasin anak kalau lagi tantrum gitu kan. Nah, yang seharusnya adalah kalau misalnya anak lagi tantrum, misalnya ibunya nih ya, dia marah sama ibunya. Biasanya kan harus ada salah satu yang jadi istilahnya bad cop, good cop gitu ya. Maksudnya harus ada yang jadi satu waras, satu nggak waras. Biasanya kan ibunya yang kalau anak lagi tantrum tuh ibunya suka kebawa emosi gitu ya. Nah, itu yang harus kita jaga gitu, jangan sampai akhirnya anaknya dikasih akhirnya sesuai kesepakatan kan. Anak tuh tantrum pasti kita udah harusnya bikin kesepakatan dulu di awal bahwa ketika kamu mainnya udah, dan tergantung umur ya Mbak Win ya. Karena kalau misalnya umur kan beda-beda. Kalau anaknya di antara umur di atas 3 sampai 5 tahun, 6 tahun yang udah mulai bisa diajak kompromi gitu. Kita bikin kesepakatan. Artinya begitu dia melanggar kesepakatan itu sampai kemudian dia tantrum, artinya kita bisa balik lagi ke kesepakatan awal. Misalnya kita biarin dulu, kita atasi tantrumnya kan berarti anaknya ya udah, kita nggak usah kasih respon apapun gitu sampai anaknya, atau kita alihkan ke sesuatu sampai anaknya kemudian tantrumnya hilang, baru kita kasih tahu lagi bahwa Dek, kesepakatannya kan nonton cuma boleh 2 jam, dia udah melanggar, jadi kesepakatannya kalau ada yang melanggar ya kamu marah ya mama biarin misalnya gitu. Kesepakatannya kan udah dibuat di awal gitu biasanya ya. Kalau misalnya kesepakatannya belum dibuat, ini yang sering terjadi kan, anak tantrum tuh biasanya karena dia nggak punya aturan yang jelas gitu dari orang tuanya. Tapi begitu kita kasih aturan anak, ritual, aturan, dan sesuai sama yang seharusnya biasanya anak akan jarang tantrum gitu. Jadi ketika anaknya kemudian tantrum, ya kita harus sepakat sama suami bahwa ketika anak tantrum, yang kita lakukan adalah kita nggak ngasih apapun yang sesuai kesepakatan dari sebelumnya, gitu, supaya anaknya nggak menjadikan itu senjata. Nanti jadi dia akhirnya kalau setiap dia nggak dikasih sesuatu dia nangis, gitu, nggak seperti itu, gitu. Artinya ayahnya juga harus tahu bahwa ketika tantrum itu yang kita lakukan. Ketika mamanya udah emosi juga, papahnya yang harus ambil alih gitu. Biasanya kan pasti ada manajemen emosi buat mama papanya ya, mamanya harus tarik nafas dulu, harus dikasih istirahat dulu, me time dulu, nanti ayahnya yang nanganin gitu. Karena begitu anak tantrum, ibunya juga marah-marah, udah nggak beres tuh nanti jadinya gitu. Jadi harus ada yang waras yang menanganin anak yang tantrum. Jangan ibunya ikut marah gitu. Kalau ibunya udah ikut marah, kasih ke ayahnya gitu.
Mungkin itu ya, Mbak, menjawab nggak pertanyaannya? Baik, iya iya. Jadi di sini mungkin secara umum jawaban Bu Dokter adalah ada katakanlah dua dua kesepakatan gitu ya dok ya. Pertama antara suami istri, kesepakatan yang sebetulnya bisa bisa meluas ya dok ya, nggak cuma terkait gadget ya, terkait parenting style, Iya betul. terkait Apa itu? masak Disiplin. apa gitu ya, segala Ya. macam harus ada kesepakatan. Bahkan sebelum nikah ya dok ya, sudah ada Sama suami ya. pembicaraan. Iya, intinya kalau apalagi kalau saya lihat keluarga muda sekarang juga udah seperti itu sih. Maksudnya kita pasti kalau mau punya anak dan anaknya udah lahir, apalagi kita masih sering diskusi kan, kita mau ngapain, kayak visi misi, istilah bahasa bahasa terlalu kerennya seperti itu. Cuman maksudnya kita akan bahas sama suami kita kan, kalau anak kita pengen anak kita seperti apa, kita pengen mendidik seperti apa. Kalau saya sih dulu gitu ya, maksudnya pengen mendidik seperti apa, dan kalau misalnya ada masalah kita mau gimana gitu. Jadi nanti kita udah kasih tahu kan biasanya sebelum tidur apa-apa. Nanti kalau anaknya aku udah bikin kesepakatan nih sama si anak ini bahwa kita ngebatasin gadget, dan kita juga pokoknya komunikasi itu kan penting banget kan. Jadi biasakan untuk diskusi juga kan sama anak. Jadi begitu anak dikasih, dia bisa ngomong, bisa diajak diskusi, kita akan duduk bareng, terus kemudian kita kasih tahu bahwa Dek, HP atau gadget itu nggak bagus loh kalau kelamaan misalnya gitu kan. Jadi kita bikin aturan ya, kita sepakatin bersama bahwa maksimal hanya 2 jam. Nanti kalau adik melanggar kesepakatannya kan beda ya, antara konsekuensi sama hukuman tuh beda ya. Kalau konsekuensi itu kan nanti kalau adik melanggar jadinya otomatis adik seminggu ini nggak dikasih nonton misalnya gitu. Konsekuensinya adalah seperti itu. Atau kita bikin apa aja terserah ya. Tapi intinya ada kesepakatan itu yang sebelumnya dia udah tahu dulu gitu. Kita diskusi bareng-bareng gitu. Jadi nanti dia nggak kaget ketika itu kejadian, terus dia kan kaget dong. Itu kan nggak ada di omongan sebelumnya, pasti dia bisa marah kalau kayak gitu. Tapi begitu ada diskusi dan kesepakatan, biasanya anaknya juga akan jadi lebih paham gitu, lebih mengerti dan lebih menerima konsekuensi yang udah disepakatin gitu. Jadi sama anak sama suami ya intinya komunikasi itu penting banget. Iya. Jadi kita juga memposisikan anak itu sebagai subjek gitu ya, Bu Dokter Agnes ya, bahwa anak ini bukan yang diatur-atur, disuruh-suruh, tapi kita tanya pendapat dia seperti apa, misalnya. Oh iya itu penting banget Mbak Harinta ya, itu penting banget dari sejak kecil itu harus diajarin seperti itu seorang anak gitu. Kalau kita cuma jadi otoriter, jadinya kalau kita nggak demokratis ya tadi akhirnya kita jadi orang tua yang otoriter gitu. Kita kan maunya yang otoritatif ya, demokratis. Artinya kalau ada sesuatu kita harus bilang sama si anak, jangan kemauan kita doang gitu. Anak harus punya pendapat dan dikasih kesempatan untuk berpendapat gitu. Ya, menarik dok, karena di situ pastinya ada kesempatan untuk berbahasa. Ada kita bicara, kita ya mungkin ada emosi, bagaimana mengelola emosi, bagaimana kita berargumen gitu ya. Itu kan nanti kan jadi di luar waktu gadget itu juga dimanfaatkan untuk berkomunikasi yang efisien dan Betul. komunikatif gitu ya, maknawi jadinya. Nggak gampang soalnya berkomunikasi sama anak itu nggak gampang, sama pasangan juga nggak gampang kan, ada yang harus do and don't-nya sebenarnya kan. Betul. Baik, ya. Nah, kalau mungkin kembali sedikit ke bidang ilmu dokter ya, yaitu dari spesialis anak. Seringkali kita di koran gitu ya dok ya, masih nih prihatin nih ya dok ya, kita masih membaca keadaan-keadaan seperti gizi buruk, ya seperti stunting begitu yang ini kalau untuk orang awam seperti saya walaupun dari koran gitu ya dok ya, walaupun dari koran kita bisa merasakan bahwa ini suatu hal yang krisis gitu sebetulnya, masih banyak terjadi, masih memprihatinkan ya, masih berjuta-juta anak yang terpengaruh dan sebagainya. Nah, kalau boleh nih dok, dikaitkan ya dok ya dengan gangguan bahasa nih dok, atau bicara mungkin ya, kemampuan bicara.
dalam pengalaman dokter, bagaimana kondisi kesehatan yang buruk seperti yang sering kita baca di media itu ya dok ya, bisa mempengaruhi kemampuan bicara anak dok. Oke, jadi ini juga secara teori dan pengalaman memang cocok gitu ya, memang seperti itu gitu, teori itu benar gitu ya, bahwa ketika seorang anak mengalami gizi buruk atau stunting, itu dia akan mengalami keterlambatan dan gangguan kognitif dan developmental, perkembangan secara umumnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang stunting tuh, memang sih saya belum baca ada penelitian yang khusus mengaitkan antara bahwa ketika anak mengalami gizi buruk, terutama di 2 tahun pertama ya, 1000 hari kehidupan, kemudian dia akan menjadi speech delay dalam derajat apa-apa gitu, itu belum ada ya. Yang ada adalah bahwa anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting ini, dia akan mengalami gangguan kognitif dan perkembangan secara sosial emosional dan mengganggu banyak hal. Jadi diantaranya tuh kalau misalnya anak-anak ini mengalami stunting, beneran stunting ya, nanti dia akan jadi pendek kan, jadi pendek, terus IQ-nya bisa turun gitu, karena di 2 tahun pertama ini kan otak berkembang lagi pesat banget, jadi dia akan berkembang sampai otak orang dewasa tuh di 80 di 2 tahun pertama gitu, 80% menjadi seperti otak dewasa. Nah, begitu nutrisinya, dan si otak ini sebagian besarnya 50%-nya itu adalah perlu nutrisi gitu untuk berkembangnya gitu kan. Jadi kebayang kalau misalnya dia mengalami gangguan nutrisi di 2 tahun pertama ini, artinya nutrisinya dikorbankan gitu, otaknya dikorbankan gitu. Kenapa? Karena itu orang concern banget, karena itu irreversible gitu akibatnya. Jadi begitu ini masa ini lewat dan otaknya yang dikorbankan, ya udah dia nggak akan bisa berkembang optimal seperti seharusnya dia. Jadi misalnya dia IQ-nya tadinya harusnya kalau dia berkembang optimal 100 gitu ya, bisa drop 10 atau bisa lebih lagi, itu kan jadinya jadi 90. Kalau 90 artinya kan udah disabilitas intelektual gitu kan. Nah, itu yang kita nggak mau terjadi gitu. Karena otomatis begitu anak ini mengalami gangguan kognitif dan sosial mental segala macam dan pendek juga, nanti masa depannya itu yang dia akan suram gitu. Maksudnya itu akan menjadi beban negara nantinya ke depannya kalau jangka panjangnya. Dia nanti jadi anak yang susah cari kerja, gangguan mengalami penyakit kronis, metabolik, terus kemudian susah cari kerja, pendek gitu. Itu hal-hal yang dikhawatirkan dari stunting, dan itu semua bisa dicegah asal 1000 hari pertamanya benar gitu. Termasuk berkaitan dengan gangguan bicara, tentu aja kalau dia kognitifnya terganggu, dia akan jadi nggak bisa banyak kosakata yang muncul, kemudian dia juga nggak bisa menggabungkan kalimat-kalimat kompleks. Itu yang pengalaman saya, yang saya hadapin sama pasien-pasien ya. Jadi cuma sekedar bisa bicara, tapi begitu diajak sedikit kompleks dia udah nggak bisa gitu. Mungkin kaitannya di situ ya Mbak Win. Kompleks tuh yang bagaimana Bu Dokter? Mungkin boleh kasih contoh. Maksudnya nih, misalnya ya, kayak misalnya ada anak yang umurnya sama, terus anak yang pertama udah bisa ditanya ini itu gitu kan, terus kalau misalnya ditanya satu, misalnya adek ini apa, ini burungnya bisa terbang, warnanya ini itu gitu kan. Nah sementara kalau misalnya anak yang stunting, kalau ditanya ini apa, burung, titik, udah gitu. Kayak maksudnya benar-benar apa ya, dia nggak bisa berpikir yang kompleks gitu. Maksudnya dia nggak kreatif, kemudian kosakatanya juga sedikit, nggak bisa dikasih yang lebih berpikir untuk misalnya, apalagi untuk berpikir misalnya menyambungkan cerita, misalnya nanti kesimpulannya apa nih kalau dibacain buku cerita ini dia suruh narik kesimpulan, disuruh ngambil hikmahnya kayak gitu. Nah, itu udah susah kalau kayak gitu biasanya. Baik. Nah, kembali ke yang di awal sekali ya dok ya, terkait peran ayah dok. Ini kan saya sendiri dok, terus terang ketika melahirkan anak yang pertama, karena yang pertama ya dok ya, kaget juga gitu ya, aduh kok berat banget, aduh mau nyusuin susah banget, terus ada orang tua juga yang punya, orang tua saya sendiri gitu ya, yang ada beliefs yang bagaimana gitu ya dok ya, sehingga pada akhirnya perasaan saya sebagai ibu baru itu begitu berat gitu ya, seolah-olah aduh kok apa ya susah banget gitu ya, tersiksa banget ya.
Iya dok, jadi apa ya, kita bahagia gitu ya. Saya waktu itu sangat bahagia punya putra yang alhamdulillah sehat. Tapi kemudian post melahirkannya itu yang memang kondisi kesehatan belum pulih, lalu ada tantangan dalam menyusui yang ya macam-macam deh subhanallah begitu ya kalau melihat ke belakang. Nah, berarti kan kesimpulannya barangkali ya dok ya kalau boleh agak dipanjangin gitu ke yang tadi 1000 hari pertama, ibu ini kan betul-betul kalau beliau ini harus sendiri, ini kan nggak mungkin gitu ya. Dengan kondisi yang fisik juga, terutama ketika baru melahirkan mungkin dalam 3-4 bulan pertama itu kan berat sekali. Nah, kalau mungkin dokter bisa memberi tips untuk ayah bagaimana bisa membantu memastikan yang tadi 1000 hari pertama itu dok supaya optimal dalam pemberian ASI lalu nantinya pemberian MPASI-nya dan sebagainya supaya bisa membantu ibu ya untuk kompak tadi gitu ya dok ya, tapi ini terkait dengan 1000 hari pertama supaya si buah hati ini, Ananda kita ini betul-betul mendapatkan asupan gizi nutrisi yang optimal seperti itu dok. Tipsnya apa dok untuk para ayah? Nutrisi dan stimulasi ya, itu yang penting di 2 tahun pertama. Ya, jadi sebetulnya kalau mau betul-betul optimal ya, itu orang tuanya harus siap bahkan sebelum menikah gitu. Yang pertama cari pasangan yang benar dulu gitu, jangan yang nggak benar gitu kan. Soalnya begitu nggak benar udah berantakan lagi gitu. Jadi kalau bisa ya carilah pasangan yang memang benar gitu dan yang memang niat menikah dan sudah siap menikah gitu. Karena mental tuh penting banget. Jadi menikah kan bukan sekedar menikah, tapi begitu punya anak tanggung jawabnya lain lagi gitu ya. PR-nya banyak. Jadi orang tua tuh berat banget. Jadi ya kalau bisa cari pasangan yang benar. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau bisa ikutlah sejak hamil nih ya, misalnya sejak hamil, ikutlah kayak persiapan-persiapan atau sekarang kan banyak banget tuh di IG, di mana belajar gitu ya. Kalau dulu saya belum ada IG segala macam, kita sering ikut seminar-seminar parenting atau baca-baca gitu ya, berdua suami tuh kita belajar bareng lah gitu, gimana jadi orang tua. Karena jadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya, jadi pasti kita harus belajar sendiri. Dan sayangnya pemerintah juga nggak ada program buat orang tua baru gitu, nggak kayak di luar negeri kan mereka punya tuh kayak di Jepang ada sekolah misalnya buat orang tua baru atau ada yang pokoknya mereka ada menyediakan hal itu. Jadi kita kalau mau tahu jadi orang tua gimana, itu bisa tinggal ikut. Kalau kita kan enggak akan di sini. Jadi kita harus punya eagerness sendiri baru akhirnya kita belajar gitu kan. Tapi ya intinya buat orang tua baru ya kalau mau jadi orang tua yang baik sebaiknya seperti itu belajar. Banyak banget di IG sekarang gimana mempersiapkan ibu ya hamilnya sehat. Jadi apa aja yang mesti dimakan vitaminnya. Nanti supaya anaknya sehat, supaya mengurangi resiko alergi itu ada tips-tipsnya gitu ya, itu banyak banget di IG juga sering ada acaranya. Terus kemudian begitu udah hamil, begitu udah melahirkan, nah ini juga ayah juga harus jadi siap jadi ayah siaga gitu istilahnya ya. Ayah siaga itu kan yang memang jadi kita equal gitu, maksudnya kita saling membantu. Begitu istrinya hamil ya kesakitan ya dia suaminya harus siaga. Begitu istrinya melahirkan, ini yang terutama di sebulan pertama ini butuh banget bantuan suami. Kalau suaminya nggak ada ya terpaksa misalnya ayah ibunya gitu kan. Tapi itu akan perlu sekali karena belum lagi nanti kalau ibunya ngalamin baby blues, ini ibu yang normal aja udah kesulitan, apalagi kalau ngalamin baby blues, depresi kayak gitu, itu bayinya juga bisa jadi korban nanti, jadi asinya sedikit nggak keluar asi. Saya pernah dapat kasus juga kayak gitu, jadi ibunya itu parah banget sih, dia diselingkuhin saat dia lagi mau melahirkan gitu, saat hamil besar. Akhirnya asinya sama sekali nggak keluar, anaknya jadi weight faltering, jadi ibunya stres berat, akhirnya berat badannya itu nggak naik sesuai target. Itu akibat hal-hal seperti itu gitu. Kalau suaminya menelantarkan tuh akibatnya bukan hanya ke ibunya tapi juga ke bayinya. Akhirnya bayinya hampir gizi buruk saat itu. Tapi kemudian akhirnya kita tanganin gitu ya. Nah, jadi perlu banget ayah yang siaga itu sangat-sangat diperlukan. Kan bikinnya bareng-bareng, harusnya ngasuhnya juga bareng-bareng gitu kan ya Mbak Harwita. Jadi perlu banget orang kesadaran si suami ini untuk jadi suami siaga. Begitu suami siaga dia nanti akan gampang. Sekarang saya sudah banyak menemuin di orang tua muda nih, orang tua milenial, mereka kompak banget, belajar bareng banget.
begitu istrinya kesulitan ini itu dia akan selalu ada. Terus udah gitu imunisasi selalu nemenin, anaknya sakit selalu nemenin. Nanti perlu stimulasi ini itu, bapaknya mau dongengin kayak gitu. Jadi itu bisa banget kok kalau misalnya memang dari awal mencari pasangan yang benar dan niatnya benar, kemudian belajar bareng sama-sama gitu. Mungkin itu ya kuncinya. Baik, baik, baik. Iya dok. Jadi mungkin di sini apa ya? Kalau di kampus kan kita punya istilah pembelajar sepanjang hayat ya dok, lifelong learner. Jadi ini Ya, pas juga untuk digunakan di dalam belajar menjadi orang tua gitu ya dok ya, belajar mengasuh betul anak. banget karena nggak ada endingnya loh. Anak saya kebetulan udah remaja ya. Itu masalahnya masih banyak aja. Iya, walaupun barangkali berbeda bentuknya ya dok ya dibanding dengan yang Berbeda masih. bentuknya, lebih ke psikis ya. Kalau dulu kan anak-anak kecil tuh fisik kita yang lebih fisik sama emosional, tapi kalau anak remaja itu lebih ke emosional kita yang harus banyak dikorbankan. Iya dok, menarik sekali. Nah, jadi di sini mungkin take home message-nya ya dok ya dari diskusi ini bahwa ayah itu tidak boleh apa ya semacam mungkin gengsi atau tidak mau gitu ya dok ya dalam membantu dalam mengurus semua kebutuhan anak. Jadi harus berbagi kedua orang tua, harus ada kesepakatan dan Betul banget. dijalankan sesuai kalau dengan kompak gitu ya, sesuai dengan kesepakatan sehingga kita berharap kalau semua lancar, anak akan mendapatkan semua keuntungannya baik secara kognitif tadi ya, stimulasi juga secara kesehatannya gitu ya, Dok ya. Tadi yang kita bicara pola makan dan parenting style itu. Ya, betul, betul. Intinya pokoknya saya selalu bilang kayak gini ya ke pasien-pasien juga orang tua muda. Bikinnya bareng-bareng, ayo tanggung jawab bareng-bareng. Jadilah ayah siaga, jangan cuma dibebankan kepada ibunya gitu. Karena peran ayah itu sangat-sangat penting buat emosionalnya, kognitifnya, buat semuanya lah. Pokoknya udah kalau mau baca tuh penelitiannya banyak. Itu ayah terlibat dalam pengasuhan dan dalam mendidik anaknya tuh akan jauh lebih baik, lebih pintar, lebih IQ dan IQ juga lebih bagus gitu. Nah, dengan kata lain nih dok, mungkin pertanyaannya jadi banyak ya dok ya. Pertanyaan terakhir Iya, dok, yang dengan apa? kata lain, berarti ibu boleh dong apa ya? Mungkin harusnya sih nggak perlu proaktif mungkin ya dok ya kalau tadi sudah pilih pasangan yang benar, yang mau belajar bersama dan sebagainya. Tapi kalau mungkin awalnya kebetulan sudah terlanjur menikah nih dok, tapi di depan Iya, belum iya. ada kesepakatan gitu ya. Nah, tapi ada kemungkinan nih si ayah ada kemungkinan sebetulnya orangnya bisa diarahkan. Jadi sebagai istri, sebagai ibu boleh dong atau bahkan harus kita ya ibu istri ini mengajak kepada tadi yang ada kesepakatan, yang ada ayo belajar bareng yang sudah dokter jelaskan. Bagaimana dok kira-kira? Ya, itu bisa banget sebenarnya. Kadang karena si ayah itu nggak tahu karena memang dia udah pola asuhnya sebelumnya juga nggak seperti yang baru gitu kan. Udah terbiasa dididik seperti yang cara lama oleh orang tuanya. Jadi dia nggak mau menerima yang baru kadang. Sebetulnya itu tergantung karakter orang anak suaminya juga ya. Tapi kalau karakternya masih mau terbuka pikirannya itu bisa banget kok Mbak. Saya pernah punya pasien satu ya. Dia itu ya itu tadi maksudnya bertolak belakang banget sama suaminya, tapi kadang mungkin memang memerlukan pihak ketiga. Jadi akhirnya si suaminya itu dibawa konsul ke saya. Bahkan ketika suaminya lagi di luar, saya sampai disuruh ngerekam suara saya direkam gitu. Coba dong tolong ngomong lagi yang tadi itu yang tentang anaknya gini-gini gitu. Akhirnya direkamin, habis itu didengerin ke suaminya gitu. Suaminya akhirnya mau denger, alhamdulillah gitu. Maksudnya banyak cara untuk kalau memang suaminya masih tipe yang open mind ya, kadang-kadang ketemu juga Mbak Win orang seorang karakter yang betul-betul keras, yang kayak saya cerita di tulisan saya itu, ya udah nggak diapa-apain, nggak bisa diapa-apain lagi, pokoknya kayaknya udah kalau udah ya udah pokoknya dia nggak mau bantuin istrinya, nggak mau bodo amat gitu, udah cuek banget. Itu ada juga yang model kayak gitu dan kita udah nggak bisa apa-apain lagi, nggak ada orang yang didengerin juga gitu. Tapi kalau
tipe ayahnya ini masih bisa yang tipe yang mau mendengarkan, maksudnya tipe masih bisa open mind, kita kadang butuh orang ketiga gitu. Dan itu bisa jadi salah satu cara untuk ngasih tahu si suaminya ini gitu. Kalau misalnya dari istrinya udah nggak didengerin gitu maksud saya ya. Jadi harus dicari orang ketiga yang apa ya, lebih ya mungkin lebih tua Lebih atau gimana didengerin gitu gitu. ya dok ya, yang didengerin oleh Ya, si karena suami kadang ini ya. istrinya nggak didengerin kan, maksudnya istrinya kadang udah dianggap sebagai seseorang yang nggak tahu misalnya, atau nggak tahu kamu ngomong apa sih, kamu kan nggak tahu apa-apa misalnya gitu kan, seringnya juga kayak gitu. Jadi bisa banget nih minta bantuan orang ketiga gitu kalau memang sudah tidak bisa lagi. Baik, 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 menarik sekali. Ya, barangkali untuk pertanyaan dari saya, barusan yang terakhir ini, Bu Dokter. Nah, kalau boleh mungkin last statement begitu terkait dengan peran ayah dalam kesehatan, dalam stimulasi, dalam parenting begitu dok. Last statement dari dokter, kalau ada silakan. Oke, ya jadi kalau dari saya take home message ya. Jadi mendidik anak itu nggak gampang, sangat-sangat nggak gampang. Jadi orang tua itu sangat sulit dan tidak ada sekolahnya. Jadi pesan saya kalau misalnya mau punya anak lagi atau mau jadi orang tua baru harus mau belajar gitu. Orang tuanya sama-sama belajar karena seperti yang tadi saya bilang, bikinnya bareng-bareng, mendidiknya juga harus bareng-bareng. Apalagi di 2 tahun pertama ini sangat penting banget, apalagi orang tua baru ya. Itu penting sekali untuk perkembangan otak dan emosionalnya di 1000 hari pertama kehidupan, supaya nanti kita bisa melahirkan generasi yang lebih baik gitu. Jadi dengan ayah yang siaga, yang bisa kompak sama istrinya, nanti bisa bareng-bareng mengatasi semua masalah yang ada di rumah, baik masalah kesehatan maupun masalah yang lainnya, supaya nanti anak-anaknya juga jadi anak-anak yang happy secara IQ, EQ semuanya jadi optimal gitu. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih dokter. Ya, jadi sangat menarik ya dok ya. Ini kalau mau dikupas lagi, saya yakin dokter bisa. Oh ya, mungkin kalau boleh nih dok, kalau tidak salah dokter punya ini juga ya, punya apa ya, entah YouTube IG atau channel apa iya. begitu. Kalau berkenan dibagi gitu dok untuk para viewers, kalau nanti mau lihat sharing-sharing dari dokter yang lain begitu. Boleh? Boleh. Saya ada YouTube channel Meet Dr. Agnes. Memang sih jarang diupdate, tapi itu buat orang tua baru katanya sih sangat lumayan bermanfaat, terutama yang mau makan MPASI, nutrisi kayak gitu ya, sama juga hal-hal buat orang tua baru lah. Itu lumayan banyak dibahas. Kemudian kalau IG-nya Meet Dr. Agnes juga. Itu huruf kecil semua? Kalau ininya ejaannya? Iya, MEET underscore dokter titik Agnes. Huruf kecil semua. Oh, oke. Dokternya di lengkap gitu ya? Enggak, DOKTER. DR. Oh, DR saja. Oh, DR. oke. Ya. Baik, nanti bisa dicoba dicari. Insya Allah menambah view juga untuk dokter ya. Walaupun menambah view sebetulnya bukan tujuan ya dok ya, tapi di sini kita insya Allah membantu untuk menyebarkan informasi yang baik, yang Iya, tujuannya edukasi. Karena kalau di tempat praktek kadang nggak sempat Mbak Win, jadi saya akhirnya bilang tonton YouTube saya aja ya. Saya cuma ngasih tahu yang penting-penting, sisanya Ibu tonton gitu. Iya, betul dok, betul. Ya, jadi bisa dicek begitu ya dok ya nantinya ya kalau ada yang berminat Ya, tadi nama channel dan IG ya dok ya sudah disebutkan. Baik. Ya, mungkin lagi di YouTube sih kalau yang lebih banyak. Oh oke, baik. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Agnes atas sharingnya. Sama-sama Mbak Winta. Insya Allah jadi amal jariah ya, menambah tabungan pahala, dan saya doakan terus lancar praktiknya dan sehat insya Allah. Baik, terima Sama-sama kasih. Mbak Winta juga ya. Sama-sama, terima kasih. Alhamdulillah diskusi dengan Dr. Agnes sudah kita laksanakan ya. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa didapatkan, dan kalau masih kurang bisa coba cek YouTube beliau ya, viewers ya, dan
Kalau mungkin ada yang lain yang diinginkan topiknya bisa ditulis di komentar. Baik, untuk rekaman yang ini, video yang ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.